Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Muhammad Syaki, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Teknik Elektroindustri dengan NIM 241300033 dan dosen pengampu Dr. Zahria Simargolang MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang hakikat manusia. Materi ini sangat menarik karena berbicara tentang siapa sebenarnya diri kita, dari mana asal kita, apa tujuan hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjadi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan sempurna ciptaannya. Kesempurnaan itu bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari akal, hati, dan ruh yang menjadikan manusia mampu berpikir serta merasa dan memilih antara yang baik dan buruk. Dalam pandangan Islam, hakikat manusia mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian diberi ruh. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang menjelaskan bahwa Allah membentuk manusia dengan sempurna, menyiapkan ruhnya serta memberi pendengaran, penglihatan dan hati. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk istimewa dengan tanggung jawab yang besar. Kedua, manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Tubuh manusia bersifat fisik, sementara jiwa atau rohnya bersifat spiritual. Keduanya harus berjalan seimbang. Jika manusia hanya memikirkan jasmani, ia akan terjebak pada hal-hal duniawi. Namun jika terlalu menekankan rohani tanpa keseimbangan, maka ia bisa mengabaikan kehidupan sosial dan tanggung jawab dunia. Islam mengajarkan keseimbangan bahwa ibadah tidak hanya sholat atau puasa, tetapi juga berbuat baik, menuntut ilmu, dan bekerja dengan niat ibadah. Ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Sejak lahir, manusia membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendirian. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga silaturahmi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Di sini kita belajar bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan harus hidup dalam harmoni. Keempat, manusia sebagai makhluk berakal dan beriman. Inilah keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan akal, manusia bisa belajar, berinovasi, dan membangun peradaban. Namun, akal tanpa iman bisa menjerumuskan. Karena itu, akal dan iman harus berjalan seiring. Iman menjadi pengarah, sedangkan akal menjadi pengolah. Yang kelima, manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Artinya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan alam dengan bijak. Dalam konteks kehidupan modern, ini berarti manusia harus peduli terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Dari semua dimensi ini dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki potensi besar, potensi untuk berbuat baik dan juga berbuat buruk. Oleh karena itu, manusia perlu selalu mendekatkan diri kepada Allah agar potensi baiknya lebih dominan sehingga hidupnya membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali, siapa diri kita sebenarnya? Kita bukan hanya makhluk yang makan, tidur, dan bekerja, tetapi makhluk yang memiliki tujuan hidup mulia, yakninya beribadah kepada Allah dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Mari kita menjadi manusia yang seimbang antara akal, hati, dan perbuatan. Menjadi manusia yang menjaga hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Menjadi manusia yang sadar bahwa setiap ilmu, tenaga, dan waktu yang kita miliki adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang hakikat manusia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang jati diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.